Selamat pagi, namaste. Selamat bertemu lagi dengan saya, Noviana Kusumawardani, di Soul Gardens bulan Desember. Mohon maaf, sedikit terlambat karena saya baru pulang dari Jakarta. Agak lelah di Jakarta untuk membuka ini ya. Baik, di bulan Desember ini ada kartu-kartu yang menarik ya, karena seperti biasa saya memakai kartu Indian deck ya, kartu dari India saya yang khusus saya pakai untuk keperluan ini. Nah, kartunya yang keluar adalah The Magician, sebagai kartu utama, sebagai kartu pendamping The Tower, dan pendamping yang lain The Hierophant ya. Ini sesuatu fenomena yang menarik karena di satu sisi ada The Tower yang artinya segala hal yang sudah tidak lagi menjadi karma kita akan berganti dengan sesuatu yang baru. Jadi seperti ibaratnya rumah, kalau bolak-balik bocor maksud saya ya, terus cuma dibetulin terus, lama-lama malah jebol, tidak bagus. Jadi rumah itu harus diruntuhkan, dibangun awal ya. Ini membutuhkan energi yang tidak kecil. Karena apa? Kalau ini benar-benar hal yang bersifat material, misalnya rumah benerannya bocor, kan harus perlu uang ya. Tetapi kalau ini yang bersifat dengan jiwa, dibutuhkan kesadaran yang luar biasa untuk melepas. Ya, kuncinya melepas. Jika kita bisa melepas, maka segala keajaiban akan bermunculan. Magician di sini adalah alam semesta ini memberi kita banyak keajaiban-keajaiban jika kita mempercayainya. Jadi ibaratnya kita harus benar-benar total surrender, ya, total surrender, total berpasrah diri. Dan karena ada kartu Hierophant, artinya apa? Kita harus fokus di bulan Desember ini pada aspek-aspek batin, aspek-aspek spiritual. Jadi ketika misalnya pemerintah mengatakan, oh ada PPKM di akhir tahun, berbahagialah. Karena apa? Kita diberi kesempatan untuk mengolah batin kita, untuk pergi retreat. Ya, jadi kalau Anda tidak bisa pergi retreat, ini saatnya kita retreat. Di rumah, nggak usah galau, mungkin Anda mulai membuat jurnal, berintrospeksi kepada diri sendiri, membuat rencana, oh tahun depan saya ingin apa ya. Jadi aspek Hierophant ini sangat penting karena ini aspek penentu energi kita tahun depan. Kalau kita bisa membuat renovasi atau membuat dekonstruksi yang dinyatakan dengan kartu The Tower itu dan dipenuhi dengan aspek spiritual, maka keajaiban-keajaiban akan mengalir dalam hidup kita. Ya, karena di kartu Hierophant ini sebenarnya salah satu keywordnya, key point untuk kita ke depannya. Hierophant adalah rumah, dalam tanda kutip, rumah kita, rumah batin kita. Misalnya teman-teman yang beragama Katolik misalnya, Hierophant menunjukkan Anda harus kembali ke gereja. Ya, ke gereja. Ini bisa dalam bentuk fisiknya, meskipun lewat online ya. Jadi memang Tuhan tidak berformat, tetapi ketika kartu Hierophant ini muncul, kartu ini menunjukkan bahwa kita sedang harus balik kepada tradisi dan ritual-ritual batin kita. Misalnya, rajin puasa kembali, atau setiap pagi bermeditasi, atau apapun lah itu, ya. Karena dengan demikian, maka di tahun 2022 semuanya akan mengalir ya, apalagi dengan Magician. Nah, di bulan Desember ini, karena kartu Magician ini juga keluar,
Artinya apa? Artinya akan ada banyak hal tak terduga yang terjadi. Ingat ya, semua fenomena itu netral. Tidak ada hal baik, tidak ada hal yang buruk. Tergantung persepsi pikiran kita. Misalnya, berkali-kali saya bilang, apakah COVID ini baik atau buruk? Tergantung cara pikiran kita. Jika kita melihat ini sebagai bentuk kita membuat jeda, membuat introspeksi, maka COVID ini baik. Tapi kalau melihat COVID sebagai sebuah kemalangan, Tuhan menghukum, maka kita pun akan menderita. Tidak ada hukuman Tuhan. Jika misalnya ada handetolan yang memang harus berpulang karena COVID, ya mungkin dalam catatan takdirnya begitu caranya berpulang. Jadi tidak ada hukuman. Jadi magician di sini saatnya kita berdansa bersama semesta, berdansa bersama Dewa Siwa. Jadi Siwa ketika dia menari bersifat sebagai Nataraja, dia luar biasa. Dia menghancurkan ya yang ditemui oleh The Tower ini. Dia menghancurkan segala hal yang tidak lagi bagus untuk kita kembali dilahirkan, membawa keajaiban baru dalam hidup kita. Jadi pesan saya, mengolah batin dan bersikap surrender ya, surrender, dan juga tidak lupa untuk spontan menari bersama semesta, ya, menari bersama semesta. Dan ini juga bisa dimanifestasikan dalam bentuk tubuh ya. Banyak menari dalam arti yang sebenarnya, karena dengan menari, dengan mengolah tubuh, pikiran kita menjadi lebih ringan ya. Terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia, terbebas dari penderitaan. Sampai jumpa.